Apa itu isi kesepakatannya? Ya. Embargo itu isinya apa saja? Yang pertama, Nabi Muhammad dan keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan orang-orang Quraisy lainnya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi kesepakatan pertama, tidak boleh nikah. Kalau mereka sudah nikah maka disuruh menceraikan. Ya, itu sadis sekali. Ya. Yang kedua, kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang atau apa saja dengan Nabi Muhammad dan keluarganya. Jadi tidak boleh melakukan perdagangan. Ya. Kafir Quraisy atau zaman Mekah waktu itu hidupnya dari perdagangan, bukan dari pertanian. Karena di Mekah sangat tandus sekali. Ya. Kalau ada pertanian enak, kayak di Bojonegoro, sawah yang bongbong. Ya. Masih di embargo masih tetap bisa bercocok tanam. Tapi kalau di Arab tidak bisa melaksanakan pertanian sehingga di embargo. Ya. Jadi pendapatan atau pemasukan orang-orang Mekah waktu itu adalah dari perdagangan. Karena di kota Mekah ada Ka'bah. Ya. Disitulah banyak orang berziarah. Ya. Banyak orang berziarah dari Yaman, ya, dari Baghdad, terutama dari Syam, Damaskus, dari Palestina, itu banyak melakukan kunjungan ke kota Mekah. Melakukan apa? Melakukan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya? Karena itu warisan daripada Nabiullah Ibrahim sama Nabiullah Ismail. Maka sesungguhnya sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Rasulullah, maka agama yang disebut dengan agama Hanifah Muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Jadi agama Hanif itu sudah ada. Makanya kalau pendapat mengatakan bapak dan ibunya Nabi itu kafir, itu ya salah, gitu. Kan ada surah Nabawiyah yang ditulis bahwa bapak, ibu, kakek, nenek moyangnya Nabiullah Muhammad itu kafir. Tapi kalau kita meyakini bahwa bapak, ibu, nenek moyang Rasulullah yaitu Abdul Muttalib, mereka adalah muslim karena mereka menganut agama Hanif, agama yang menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kafir Quraisy tidak diperkenankan menjalin persahabatan, pergaulan, ya, dengan Nabiullah Muhammad. Tidak boleh memberikan kasih sayang. Jadi nek ketemu kudu bedudut, kudu merengut, kudu galak ngoten lho nek ketemu. Men sentok mboten ansal, Pak. Ya nek ketemu kudu besemur. Ngoten. Undang-undang ini ditetapkan dan ditulis di dalam Ka'bah. Kemudian undang-undang ini juga berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib belum menyerahkan Muhammad kepada kaum Quraisy. Jadi undang-undang ini berlaku untuk Bani Hashim, keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muttalib. Nah, padahal tidak semua keluarga besar ahli baitnya Rasulullah itu juga beragama Islam. Nah, atas kesepakatan kafir Quraisy ini, maka Abu Thalib sebagai pemimpin kabilah itu mengumpulkan seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Muttalib, dikumpulkan baik yang sudah Islam maupun yang masih kafir, dikumpulkan. Bagaimana ini? Kita diboikot, kita dikucilkan, kita nggak boleh keluar. Lalu, ya, kecuali Abu Lahab tidak ikut. Jadi Abu Lahab ini ibarat telik sandi atau orang apa ya, duri dalam daging ya Pak ya, dipasang oleh orang kafir di dalam Bani Hashim. Karena Abu Lahab itu adalah paman daripada Rasulullah. Dan ditunjuk Abu Lahab sebagai panglima prajurit untuk melakukan eksekusi pembunuhan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga kecuali Abu Lahab, maka seluruh keluarga Bani Hashim dan Abdul Muttalib berkumpul. Lalu Abu Thalib menyampaikan kepada keluarganya, bukankah Muhammad tidak pernah berbohong? Oh,
Baik saudara-saudara yang sudah Islam maupun yang masih belum, gitu, kita dijatuhkan harga diri kita. Saya tidak akan menyerahkan Muhammad kepada kafir Quraisy untuk dilakukan pembunuhan. Ini pendapat dari Abu Thalib, dan pendapat itu diamini atau diiyakan, disetujui oleh semua keluarga Bani Hashim. Nah, inilah yang disebut dengan solidaritas. Biarpun Bani Hashim dan Abdul Muthalib belum Islam, tapi mereka tetap melindungi daripada Rasulullah, karena ini menyangkut masalah harga diri. Jadi itu.